Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Selamat berjumpa lagi dalam acara Cahaya Ramadan bersama Santri Kiai Haji Ahmad Dimyati. Perkenalkan semuanya, saya Nurisma Latri, santri Pondok Pesantren Darul Ulum Ridho Bogor angkatan ketiga. Lulus di tahun 2004. Jadi sudah 22 tahun yang lalu. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan tema mengenai bijak dalam berkonsumsi. Ini hal yang menarik dan juga penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu pentingnya kita berkonsumsi. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja, dan yang ketiga, bagaimana agama kita mengajarkan kita dalam berkonsumsi. Mengapa manusia perlu berkonsumsi atau berbelanja? Karena manusia memiliki kebutuhan hidup berupa barang atau jasa dan yang lainnya untuk bisa bertahan hidup. Namun fenomena yang terjadi saat ini, manusia susah membedakan mana kebutuhan dasar atau need dan mana yang menjadi keinginan. Nah, apalagi kita nih lagi bulan Ramadan. Nah, biasanya karena kita sudah berpuasa dari pagi, kita menahan haus, menahan lapar, akhirnya kita war takjil, semua kita beli. Nah, itu sebenarnya baik atau tidak? Nah, atau kita lihat lagi kasus misalnya, kita butuh sepatu, kalau berdasarkan need, kita bisa beli sepatu yang harganya hemat, 100.000, 200.000, atau bahkan 300.000, insya Allah sudah bisa secara fungsi menutupi aurat atau menjaga kaki kita dari bahaya. Tapi bisa juga pilihan kita adalah kita membeli sepatu yang harganya jutaan rupiah atau bahkan puluhan juta. Nah, ini sudah bukan lagi need, tapi sudah masuk ke arah want. Apa dampaknya kira-kira? Kawan-kawan, sahabat santri dimanapun berada, ketika seseorang itu berbelanja sudah melebihi daripada kemampuannya, ada satu yang tidak baik. Misalnya tadi sepatu ya, ketika laki-laki yang harusnya sholat Jumat, dia ke masjid, tapi karena sepatunya harganya 5 juta, dia takutlah nanti kehilangan, akhirnya dia tidak jadi sholat Jumat. Nah, ini ada dampaknya. Sehingga kita harus bijak ya kawan-kawan dalam kita melakukan konsumsi atau berbelanja. Lanjutnya, apa sih kira-kira yang mempengaruhi seorang itu berbelanja atau berkonsumsi? Yang pertama tentu seseorang berbelanja karena dia punya pendapatan, punya gaji gitu ya. Nah, memungkinkan seseorang itu berbelanja. Nah, ketika seseorang pendapatannya naik, biasanya belanjanya naik atau malah turun? Naik ya. Apalagi sekarang banyak barang yang sejenis yang dengan kualitas yang berbeda, dengan harga yang berbeda, dengan merek yang berbeda. Maka ketika pendapatan itu meningkat, bisa jadi belanjanya yang tadinya 1 juta jadi 5 juta, dan 5 juta jadi 10 juta karena di kantongnya banyak dong, tebal uangnya ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang mempengaruhi seseorang berkonsumsi adalah karena dia punya pendapatan. Yang kedua, seseorang itu berkonsumsi karena ada iklan, promosi, atau ada juga media sosial. Itu juga sangat mempengaruhi. Ada 12, nah buy one get one. Itu yang membuat akhirnya kita berbelanja lebih banyak daripada seharusnya. Mungkin kita juga nggak nyadar gitu. Tiba-tiba belanja, ternyata saya sudah banyak sekali. Kawan-kawan, gimana Islam mengajarkan kita konsumsi? Yang pertama, kita harus bersyukur dengan apa yang kita sudah miliki. Yang kedua, kita tidak boleh boros atau kita harus berhemat. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Kenapa kok boros itu bisa menjadi temannya setan? Nah, ini bisa kita lihat dari dampaknya. Bahwa seseorang yang kalau dia boros, kawan-kawan sekalian, pertama
dia mau beli yang tidak ada uangnya kan. Akhirnya karena dia tidak punya uangnya, maka dia akan menghalalkan cara-cara untuk memperoleh itu. Bisa dengan cara apa? Satu, mencuri. Kedua, korupsi. Atau yang ketiga, akhirnya apa? Pay letter kah? Pinjol kah? Nah, ini adalah sifat-sifat tidak baik yang kalau kita bisa bilang ini adalah sifat-sifatnya setan. Kalau mencuri, sudah pasti tidak boleh haram ya kawan-kawan ya. Korupsi, bisa merugikan masyarakat luas, bisa merugikan negara. Kalau pinjol, kita terjerat dengan riba. Jadi itu yang perlu kita hati-hati. Kita harus hemat, tidak boros. Yang ketiga, seperti yang diajarkan oleh agama kita bahwa kita di bulan Ramadan ini nih, nah kita biasa apa? Kita biasa aqimus sholah wa atuz zakah. Maka kita membayar zakat, entah itu zakat fitrah, zakat mal. Nah, di dalam zakat itu kawan-kawan ada perpindahan harta atau kekayaan dari yang dia punya banyak harta kepada orang yang nol atau yang tidak punya harta. Sehingga di sana ada satu solusi dalam ekonomi. Ada perpindahan kekayaan dari orang yang tidak bisa makan mungkin hari itu, dia memperoleh zakat, akhirnya dia bisa makan, terpenuhilah itu kebutuhan hidupnya. Zakat itu bukan untuk want, tapi untuk kebutuhan pokok, yaitu untuk need yang tadi. Oke ya. Nah, kemudian selain zakat apalagi? Bisa infaknya, bisa wakafnya. Jadi itu ya, yang pertama kita harus bersyukur, yang kedua kita tidak boleh boros, dan yang ketiga kita utamakan berbagi, zakat, infak, sedekah ataupun wakaf. Nah, yang terakhir apa? Ini yang diajarkan oleh Nabi, bahwa Nabi kita itu berniaga, berjualan, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi berniaga atau berjualan ini dalam rangka apa sih tujuannya? Dalam rangka kita memutarkan uang kita menjadi lebih banyak, memutarkan uang kita untuk menghasilkan keuntungan, sehingga kita punya pendapatan, kita punya penghasilan yang akan bisa bermanfaat lagi untuk diri kita dan keluarga. Jangan cuma bisa ngabisin uang ya, tapi bagaimana kita saat ini harus create money, harus create atau earning money dengan banyak sekali, dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Saat ini insya Allah mudah sekali. Mari kita tingkatkan motivasi kita untuk berjualan atau entrepreneurship ya. Jadi apa kesimpulan kita pada pembahasan kali ini? Yang pertama, bahwa dalam berkonsumsi atau berbelanja kita harus menanamkan rasa bersyukur dengan apa yang ada. Kedua, kita tidak boleh boros. Yang ketiga, kita biasakan berbagi, zakat, infak, sedekah atau wakaf. Dan yang keempat, kita berupaya meningkatkan diri kita untuk apa? Untuk berentrepreneurship, untuk berwirausaha seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian kawan-kawan sekalian, sahabat Dulido dimanapun berada, mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita ramaikan acara Haul Akbar Kiai Haji Ahmad Dimyati di bulan Juni yang akan diselenggarakan di pesantren kita tercinta Darul Ulum Lido. Jadi insya Allah kita bertemu di bulan Juni. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.